melakukan video diseminasi tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Tamban telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum itu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah serta inayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi. Tak lupa sholawat serta salam tetap bercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu saya mohon sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Tamban, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu, hari ini kaitannya dengan pelaksanaan guru penggerak, tugas guru penggerak yaitu membuat diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun budaya itulah adalah salah satunya kita nantinya kali ini untuk membuat nyaman di sekolah. Jadi kita dukung untuk Bu Herlin Khairunisa dalam tugas guru penggerak membuatnya praktek baik di tentang diseminasi sekolah. Budaya positif sekolah itu adalah penumbuhan karakter anak, karakter yang positif, misalnya budaya senyum, budaya salam, budaya sapa. Karena kadang-kadang anak-anak itu untuk membuat budaya senyum itu juga kadang-kadang sulitnya gimana? Kadang-kadang kebablasan terlalu keras, kadang-kadang senyumnya lembut gitu ya. Itu yang membuat budayanya membuat sekolah nyaman, tidak mengganggu teman yang lain. Kemudian budaya positif itu pun harus diterapkan di sekolah juga. Misalnya kalau anak kita izin keluar dari kelas, itu kata-katanya itu dibuat untuk gimana karakter anak itu izinnya membuat kata-kata yang sopan, izin untuk keluar kelas, misalnya izin kencing, izin kemana itu harus dengan kata-kata yang sopan, membuat sekolah nyaman. Budaya kerja bakti juga diterapkan juga bersama-sama, itu contohnya. Kemudian budaya penerapan itu banyak sekali di sekolah, baik kata-kata di sekolah, baik tentang kejujuran, religius, itu juga banyak sekali. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kita ikuti tentang berbagi praktek baik budaya di sekolah di SD 2 Tamban dari guru penggerak Bu Herlin Khairunisa, kita laksanakan dengan penuh semangat. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya.
Untuk selanjutnya yaitu kita pemaparan materi tentang diseminasi berbagi praktek baik tentang budaya positif di sekolah. Untuk itu sebelumnya mari kita briefing dulu sepertinya. Mohon Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Kita melakukan ice breaking dulu biar kita fresh, konsentrasi semua. Nanti kalau saya bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai seperti itu ya. Tepuk sambil konsentrasi, konsentrasi dimulai gitu ya. Coba dipraktekkan dulu ya. Konsentrasi. Oke, sudah semangat. Saya breaking dulu ini. Saya punya ini anak-anak. Jadi SDN 2 Tamban ini mau jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Ke alun-alun Tulungagung. Ke alun-alun Tulungagung. Nanti kalau saya bilang Garuda Pancasila, ada Garuda. Ikonnya apa Tulungagung? Garuda Pancasila. Nanti buat gerakan. Gerakannya apa Bu? Gerakannya begini. Sayang, nanti gerakan seperti itu. Nanti di sana ada apa saja, ada ikannya gini, tangannya jangan lupa begini. Setelah itu ada apa lagi di Tulungagung? Oh kita naik becak bersama-sama. Nanti naik becak, gimana gerakannya? Ngek sambil berpegangan sambil samping-sampingnya ya. Oh Pak Adi sendiri nih, udah punya teman ini. Oke, boleh dimulai? Boleh. Konsentrasi. Oke, pada suatu hari, pada hari Minggu, peserta didik SD Negeri 2 Tamban berjalan-jalan ke alun-alun Tulungagung. Di sana mereka berjalan dulu ini, jalan-jalan. Oh banyak sekali aneka makanannya. Terus mereka melihat ikan. Ayo ikannya gimana? Ketemu ikan. Setelah itu mereka jalan-jalan lagi keliling-keliling bermain ke area playground. Ke area playground mereka menemukan, oh ada di atas ada burung Garuda. Burung Garuda gimana? Oh ternyata konsentrasinya semua konsentrasi. Setelah itu mereka jalan-jalan keliling alun-alun Tulungagung menemukan rusa. Nah, menemukan rusa, ketemu ikan lagi. Oh ikan, ketemu ikan, sudah ketemu rusa. Nah, setelah itu oh ada kendaraan yang biasanya jarang sekali ditemukan. Ternyata ada menemukan becak. Ayo becak gimana ini? Pak Adi udah punya teman ini. Pak Adi sama Bu Marta udah punya teman ini. Terima kasih atas speakingnya. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Semangat, terima kasih. Sudah semangat tadi naik becak, lihat ikan sama burung Garuda ya. Setelah itu kita berbagi praktek baiknya. Dari modul 1 itu kita belajar mengenai tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana sih filosofi Ki Hajar Dewantoro itu? Ternyata Ki Hajar Dewantoro itu menyuruh kita sebagai pendidik itu untuk menuntut murid sesuai kodratnya. Kemudian kita belajar tentang modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu ternyata banyak sekali. Nah, kemudian modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak menggunakan IA. IA itu dengan tahapan bagja. Kemudian modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah. Kebutuhan dasar, posisi kontrol, segitiga restitusi seperti itu. Kemudian modul 1 sampai 4 itu tentang apa sih sebenarnya? Tentang mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya itu mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena apa? Peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila itu diharapkan mereka belajar secara merdeka belajar, merdeka dalam di sekolah, merdeka dalam mengungkapkan isi atau visi misi ke depan peserta didik. Potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik itu dapat
Nah, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian benih. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka seorang petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Jadi kalau kaitannya dengan pendidikan, kita mendidik anak sesuai kodrat alam dan zamannya, menumbuhkan budaya-budaya positif dalam diri peserta didik. Karena pada dasarnya itu peserta didik itu tidak ujuk-ujuk mempunyai budaya yang positif dalam diri mereka, tapi kita harus menumbuhkan sedikit demi sedikit. Kita dapat menumbuhkan apa? Rasa kejujuran, mandiri, disiplin, mereka menghargai waktu, menghargai mereka diri mereka sendiri, menghargai orang lain. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisinya dari tanahnya. Jamur, kalau ada jamur-jamur, ada kayak misalnya ini pengaruh yang tidak baik dari luar terhadap peserta didik, kita juga harus menghandle-nya. Jangan sampai peserta didik kita meniru atau melakukan hal-hal yang kurang baik seperti itu. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dengan membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif itu juga harus berpihak kepada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dan dalam mewujudkannya, budaya positif itu perlu adanya disiplin positif dari peserta didik, seperti itu. Setelah itu mari kita bahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi untuk melakukan disiplin positif. Ternyata ada motivasinya dalam melakukan disiplin positif. Nah, budaya positif itu terdapat 6 hal yang akan kita pelajari atau sampaikan pada hari ini, yaitu pertama, disiplin positif yaitu nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebajikan semuanya, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, tentang restitusi, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ternyata kontrol seorang guru itu ada 5 posisi. Nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Kemudian tentang segitiga restitusi. Biasanya kita menghukum anak, ternyata yang baik itu ternyata kita harus sebagai manajer. Nanti kita jelaskan bersama-sama. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yaitu menurut Gosen, Diana Gosen itu menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Diana juga mengatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin itu sebenarnya harus berada dalam diri sendiri. Tapi biasanya, 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin atau sesuatu yang baik itu dimulai dari mana? Untuk pertama itu sebenarnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya peserta didik itu seperti itu. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau mendapat hadiah, biasanya anak-anak itu termotivasi untuk mendapatkan hadiah. Tapi nanti
sama hukuman itu ternyata ada dua sisi positif dan sisi negatifnya. Akan menjadi apa? Iri dan dengki, dendam, seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga itu tahapnya sudah mereka sadar, oh ini tuh yang saya butuhkan, itu dalam diri saya itu tertanam nilai-nilai yang seperti ini. Yang pertama, kita jelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu, nah ini tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau tidak melakukan ini efeknya apa? Nah, dari pertanyaan itu sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin terjadi dan berpengaruh pada fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka jika tidak melakukan tindakan tersebut. Misal nih, untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman, anak-anak biasanya datang terlambat. Nah, guru-guru itu kalau tidak terlambat biasanya menghukum, ayo kamu kenapa kalau tidak datangnya terlambat, tadi malam ngapain aja. Nah, setelah itu mereka apa konsekuensinya? Kamu datang terlambat, konsekuensinya apa? Hukumannya ada, pasti ada hukumannya. Biasanya ada poin, sistem poin, pengurangan poinnya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini sudah satu langkah ke depan dari yang tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukan itu? Aku menang, aku juara kelas, aku dapat apa? Aku pinter, masuk pagi, aku dapat apa? Seperti itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang dianggap penting, kayak, kamu pintar sekali, besok-besok harus seperti itu lagi. Itu sebenarnya motivasi, tapi mereka melakukan itu kayak kecanduan seperti itu. Besok aku harus belajar lagi, berarti mendapat ujian, mendapat hadiah, seperti itu. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan ujian dari orang lain yang dianggap penting. Kemudian mereka melakukan sesuatu untuk mendapat pengakuan, karena pengakuan itu kayaknya kalau mendapat pujian itu bahagia sekali ya. Hadiah, apalagi dapat hadiah atau imbalan itu anak-anak bahagia sekali, sangat bahagia. Setelah itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tingkatannya yang ketiga, yang paling bagus ini. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa saya jika melakukannya? Jawabannya yaitu mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kalau hadiah itu sifatnya eksternal, pujian, hadiah itu eksternal, kalau keluar dari luar. Kalau internal itu kesadaran dalam diri sendiri. Mereka sudah tumbuh kesadarannya untuk melakukan budaya positif di sekolah, seperti itu. Nah, setelah itu membuat keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas itu penting? Karena semuanya sepakat. Keyakinan kelas itu, nah seperti ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Itu ternyata berbeda. Mengapa kita memiliki contohnya nih ya? Peraturan menggunakan helm saat berkendara sepeda motor. Kemungkinan jawabannya, kenapa kok pakai helm? Karena untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas? Jawabannya juga sama, kesehatan dan keselamatan, seperti itu. Jadi keyakinan sama peraturan itu berbeda. Nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Yakin, oh berarti kalau aku memakai itu, aku selamat.
Kalau aku memakai itu aku sehat. Yaitu nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah disepakati bersama menurut Gosen pada tahun 1998, yaitu suatu keyakinan akan lebih termotivasi dari dalam, tumbuhnya dari dalam atau intrinsik. Mereka sadar seseorang lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan berarti mengikat, biasanya seperti itu. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengar peraturan yang mengharuskan mereka berlaku seperti ini dan itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Yang susah itu memang menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Kita maunya apa? Peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalartistis, kreatif, bergotong royong, yang tertanam dalam profil pelajar Pancasila, seperti itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Biasanya peraturan kelas itu kan mengikat. Kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat secara bersama-sama, melibatkan peserta didik. Jadi peserta didik itu diajak, kamu maunya kelas kita itu ya seperti apa? Ketika pelajaran kita mulai, kamu maunya kelas yang seperti apa? Misalnya ini nanti kita datang tepat waktu ketika mulai pelajaran. Jangan membuang sampah di kelas. Berarti terus apa? Saling menghargai. Ketika teman yang lain berbicara, kita juga saling menghargai. Seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan, tidak. Bukan seperti itu, tapi membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami murid. Jadi dikit aja sesuai jumlah peserta didik. Keyakinan kelas dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas dapat berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat ditinjau dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dalam kelas tersebut. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Bersikap positif, tampak seperti apa? Datang tepat waktu, membantu teman yang kesusahan, berpakaian rapi, menghargai teman. Biasanya ini kalau temannya berbicara, yang lain mau ikut bicara. Itu biasanya anak-anak atau peserta didik. Yang selanjutnya itu menyelesaikan tugas tepat waktu. Masih ada juga peserta didik yang menyelesaikan tugasnya atau lupa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, tidak tampak seperti ini. Datang terlambat, tidak boleh seperti itu kata-katanya. Acuh pada teman yang kesusahan, itu juga tidak boleh. Berpakaian tidak rapi, tidak meyakini, tidak melaksanakan tugas tepat waktu, itu seperti itu yang dilarang. Percaya dan menghormati orang lain, tampak seperti menghormati guru dan teman, meminta izin jika ingin meminjam barang teman, menghargai pendapat teman. Tidak tampak seperti tidak menghormati guru dan teman, tidak meminta izin jika ingin meminjam punya teman sekarang. Kemudian tidak menghargai pendapat teman. Biasanya ini masih banyak, tapi kita berusaha untuk menumbuhkan rasa untuk menghargai satu sama lain. Yang terdengar, ayo kita bisa selesaikan tugas ini. Boleh saya pinjam pensilmu? Bagus sekali pendapatmu. Nah, terlihatnya berempati pada teman, meminta izin ketika meminjam barang itu memang bukan punya kamu, jadi harus meminta izin terlebih dahulu. Seterusnya, kalau kita saling menghargai, kita harus saling juga menerima pendapat teman. Menerima
pendapat itu biasanya dalam suatu forum atau suatu kelas itu semua orang mempunyai pendapat atau opininya masing-masing. Biasanya kalau menemui opini masing-masing ini, untuk menerima pendapat orang lain itu biasanya anak-anak itu gontok-gontokan terlebih dahulu. Yang seperti itu tidak diperkenankan. Berperilaku membantu teman jika mengalami kesusahan. Yang kedua, memberi salam dan santun pada guru dan teman. Mendengarkan pendapat teman, seperti itu. Nah, yang ini 5 dasar kebutuhan manusia. Ternyata kebutuhan manusia itu ada 2, ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Biasanya ini contohnya gini Bu, kebutuhan bertahan hidup ada anak nih, misal minta masih minta jajan temannya. Kalau memang tidak punya itu kan boleh ya. Tapi kalau tiap hari minta kan juga tidak boleh ya Bu. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau gitu, kalau bisa beli sendiri. Kalau kita kebutuhan dasar itu kan biasanya tidak apa-apa, boleh. Kalau kebutuhan dasar itu saya Pak, kalau tidak makan berarti lapar. Kalau tidak makan saya tidak bisa konsentrasi Pak, Bu, seperti itu. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima cinta dan kasih sayang. Nah, untuk diakui nih, biasanya cinta kasih sayang, oh berarti aku disayang nih, aku dicintai nih sama guruku. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya ini, oh kamu pintar sekali, kamu bagus. 4, kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Nah, setelah itu kita belajar mulai posisi 5 posisi kontrol. Ternyata menurut William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum. Nah, biasanya ini masih banyak dilakukan penghukum-hukum dulu. Pada saat saya SD itu kalau tidak melakukan tugas atau tidak mengerjakan PR pasti dihukum. Yang 2, membuat orang merasa bersalah. Kamu melakukan ini, berarti kamu tidak meyakini keyakinan kelas ya, seperti itu ya. Mereka merasa bersalah, mereka peserta didik akan merasa bersalah. Yang 3, teman. Nah, teman itu menjadi teman peserta didik itu juga ada 2 sisi ternyata Bapak Ibu. Kadang kita dianggap sebagai teman, kadang anak-anak juga seperti itu. Kalau kita sudah menganggap seperti teman, anak-anak itu akan kadang gitu berani kepada gurunya. Serba salah sebenarnya posisi teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Pemantau itu penglihat, kamu sudah berubah atau belum? Kamu sudah melakukan perubahan atau belum? Atau masih telat-telat saja? PR-mu sudah kamu kerjakan atau belum? Seperti itu. Yang kelima, ini posisi manajer. Ini posisi yang paling bagus sekali. Jadi posisi manajer ini tidak menyalahkan peserta didik, tidak, tapi mereka memfasilitasi peserta didik untuk kamu kenapa terlambat. Kalau kamu terlambat, kamu tadi malam ngapain aja? Sedang apa aja kamu tadi malam? Terus mereka mau validasi tindakan mereka dari manajer ini. Kalau sudah melakukan, mereka mengakui kesalahannya, berarti kayak gitu itu tidak betul ya. Besok tidurnya jangan malam-malam. Kalau kamu tidurnya malam-malam, berarti kamu bangunnya kesiangan. Setelah itu guru menemukan solusinya berarti kamu harus gimana ke depannya. Berarti saya harus mengatur jam waktu saya, Bu. Waktu saya di rumah itu kapan saya bermain, kapan lama belajar, kapan saya tidur. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Mereka yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum memiliki prinsip sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Guru akan berkata, patuhi aturan saya. Kalau kamu tidak mematuhi aturan, berarti kamu dihukum, seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Guru akan berkata, gimana kalau orang tua kamu tahu?
berbuat seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, dengan kata-kata ibu sangat kecewa dengan kamu, mereka akan merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Di posisi ini, murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang disayang. Mereka akan kecewa pada diri mereka sendiri. Nah, posisi teman, posisi ini guru tidak menyakiti murid, tapi masih bisa mengontrol murid melalui persuasi atau kata-kata. Posisi teman bisa positif dan negatif. Nih, positifnya berupa hubungan baik antara guru dan murid. Besti sekali ini biasanya antara murid dan guru. Biasanya guru ini dirindukan oleh peserta didiknya karena apa? Mereka merasa, oh ini Pak ini atau Ibu ini sudah menjadi teman saya, pasti membela saya ini. Seperti itu. Berkata, ayolah bantu Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Mereka akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, jadi harus saya turuti. Hal yang mungkin muncul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan bergantung pada guru tersebut. Hanya satu guru itu saja yang mereka sayangi, seperti itu, yang mereka anggap teman. Selanjutnya yaitu monitor atau pemantau. Pada posisi ini guru menggunakan sanksi dan konsekuensi yang dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Pemantau berkata, peraturannya apa? Kok kamu melanggar? Apa yang kamu telah lakukan? Kalau kamu melanggar ini, sanksi dan konsekuensinya apa? Seperti itu. Seorang pemantau mengandalkan perhitungan catatan dan data yang digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru mengontrol muridnya. Jadi pemantau ini mereka memantau nih peserta didik ini. Kalau saya seperti ini berarti peserta didik berubah atau tidak? Kalau tidak berubah berarti saya pantau lagi. Nah, posisi yang terbaik jadi seorang guru dalam melakukan posisi kontrolnya yaitu manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, membersamai muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer ini memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi gabungan ya ini Bu, gabungan dari teman, pemantau, dan manajer. Bisa jadi akan kembali pada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Nah, restitusi ini mengarah ke manajer. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi ini menguntungkan korban dan si pembuat salah atau win-win solution. Kenapa ini kok restitusi ini disebut win-win solution? Karena apa? Peserta didik itu biasanya kalau dihukum itu merasa apa? Rendah diri atau malu, seperti itu. Sedangkan kalau diberi imbalan, mereka akan bahagia. Sedangkan restitusi ini mengajarkan kita apa? Oh, peserta didik itu jangan sampai dibuat untuk minder atau merasa dirinya bersalah. Jadi tidak seperti itu. Restitusi ini menguntungkan korban dengan cara apa? Mereka mencari solusinya bersama guru. Ciri-ciri restitusi. Ternyata restitusi ada ciri-cirinya. Ada 9 nih guys yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Mereka menawarkan bukan memaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter peserta didik itu dibangun untuk apa? Berusaha menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara sendiri. Restitusi juga menguatkan, biasanya peserta didik yang melakukan kesalahan itu atau melakukan pelanggaran itu merasa minder. Sebelum dihukum itu mereka sudah merasa bersalah, tapi dengan restitusi mereka dikuatkan. Oh, ternyata seperti ini. Kalau saya melakukan ini berarti solusinya akan seperti ini, cari bersama-sama. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak akan merasa minder, merasa rendah diri, itu tidak akan merasa seperti itu. Nih, segitiga restitusi itu dari apa sebenarnya? Segitiga restitusi itu dari menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa berbuat salah. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah tersebut. Kalau sudah tahu mencontek misalnya, kamu mencontek, kamu tahu itu perbuatan salah. Nah, kalau sudah kita stabilkan identitas, berarti kamu tahu, nanti anak-anak menjawab, tahu Bu, itu tidak baik, mencontek itu, meniru, punya teman. Harusnya saya berpikir terlebih dahulu, harusnya saya belajar sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah, bagaimana? Nah, tentunya kamu punya alasan mengapa kamu menyontek. Pada saat ulangan, nah ternyata pada saat ulangan itu saya kemarin tidak belajar Bu. Loh, kenapa tidak belajar? Berarti kalau kamu tidak bisa, terus kamu nyontek, itu berarti harusnya gimana? Seperti itu. Harusnya gimana? Berarti harusnya belajar terlebih dahulu atau malahnya belajar. Kemudian menanyakan keyakinan, kira-kira keyakinan kelas kamu yang kamu langgar itu apa? Kita pernah membuat keyakinan kelas kita apa yang kamu langgar? Keyakinan yang kelas yang dilanggar berarti apa? Seperti itu, mandiri mereka tidak mandiri, saling menghargai juga tidak saling menghargai, tidak bersikap positif atau tidak berbuat baik, seperti itu. Dari situ mereka akan belajar, oh betul, ternyata seperti itu tidak baik, tidak bagus. Jadi harus belajar sendiri, belajar dengan kemampuan mereka sendiri, pintar dari hasil kerja kerasnya. Kemudian menstabilkan identitas ini ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalahnya secara bersama. Nah, Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi kita harus mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah menguras energi. Betul, rasa bersalah itu biasanya sebelum melakukan sesuatu, aku bersalah, itu kepikiran. Sudah anak-anak itu kepikiran mau melakukan apa aja itu sudah, aduh nanti saya dihukum, aduh nanti konsekuensinya apa ya ketika saya melakukan ini. Setelah itu merasa bersalah berarti identitasnya gagal. Padahal mereka itu harusnya merasa bersalah, betul, tapi jangan terlalu lama, harus selalu mencari solusinya yang terbaik. Kemudian rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, untuk menyelamatkan kesadaran atau rasa percaya peserta didik itu loh, yang biasanya susah itu. Kalau sudah merasa mereka minder, aduh aku bersalah, itu malunya atau kepikirannya dari dulu sampai sekarang biasanya teringat memori yang seperti itu. Validasi tindakan yang salah itu betul. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru yang lebih positif. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak kelas
siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi gini, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya mau jadi orang yang pintar, Bu. Berarti kalau anak yang pintar harus rajin belajar. Kamu harus menghargai waktu. Kamu harus belajar membagi waktumu. Nah, sekarang kan sudah Ibu ya. Sebelum sesi tanya jawab, kita breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kayaknya sudah coba apa ya tadi ya? Bapak Ibu minta tolong berdiri terlebih dahulu. Oke. Ada, ini beda lagi nih kayaknya ini. Breakingnya beda lagi. Kalau tadi kita jalan-jalan ke alun-alun Tulungagung, setelah ini kita berhitung kelipatan 3. Jadi kalau kelipatan 3 bilang tetot, gitu ya. Berarti 1, 2, tetot, 3. 3-nya enggak berarti 4, 5. Oh enggak, berarti gini kalau tetot kamu kepenak nih. 3 tetot, 6 tin, 9 titon, tin. Apa tadi? Titon, tin, tut, gitu ya. Berarti nanti kalau 13 juga seperti itu ya Bu. 13 sampai ya, 13 ini hitungnya sampai. Siapa nih yang ada konsentrasi? Oke? Kalau 3 titot, kalau 5 Tin, kalau 6 din. kalau 9 Tin. 3 apa tadi? Titon. 6 din. 9 tin, gitu ya. Oke, konsentrasi. Oh belum. Oke. Breaking dulu. Biasanya capek ini tadi materi terus. Konsentrasi dimulai. Oke, ayo berita dari Pak Dana. Pak Dana kesini ya. Ya Pak Dana. 1, 2, 3. Ya, ini ada konsentrasi. Ternyata konsentrasi. Oke, dari Bu Siti 1 Bu Siti. 2, titot, 4 5, tin, 6. Oke, masih belum konsentrasi. Ulang lagi, konsentrasi dimulai. Dari Bu Alma, 1 Bu Alma. 2 titot 4, 5, tin, 7, 8 Oke, lanjut. 11, titot Oke. Lanjut Pak Dana. 14, Sudah 14 tadi Bu. 15. Tin. 16 sudah. 17. 18, Ya. 19 tadi. 20. Oke, terima kasih, ternyata sudah tidak mengantuk lagi. Kita tadi belajar tentang budaya positif, tadi diseminasi budaya positif tentang posisi kontrol mana yang baik. Ternyata manajer itu yang paling baik dengan apa? Menerapkan segitiga restitusi tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus mereka mencari solusinya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang materi ini? saya tanya Oh iya boleh. tadi Silakan Pak Din. Boleh pakai mic ya Pak Din? Tadi kan Bu Heri menjelaskan 5 posisi kontrol. Di situ ada 5. Saya bertanya di poin nomor 1 sama 4. Kan di nomor 1 itu ada penghukum atau di dalamnya ada hukuman. Sedangkan di 4 itu ada yang namanya konsekuensi. Nah, perbedaan dari 2 hal itu apa? Hukuman sama konsekuensi yang Bu Heri pahami. Itu saja, terima kasih. Betul Bapak Ibu, ternyata hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Dulu saya menganggapnya konsekuensi sama hukuman itu sama, ternyata berbeda loh. Hukuman itu mengikat. Jadi kalau mengikat itu seperti ini, kalau kamu hukum. Nah, dihukum berarti itu
bernilai negatif. Tapi kalau konsekuensi itu apa? Itu sama sebenarnya sama hukuman, tapi beda dalam artian gini. Kalau kamu tidak melakukan itu, misal tidak melakukan pekerjaan tugas, nanti konsekuensinya apa? Tertinggal atau ketika waktu istirahat itu kamu tidak boleh meninggalkan kelas, kamu harus mengerjakan tugasmu pada saat jam istirahat. Kalau dihukum kamu lari ke keliling lapangan, kamu harus berdiri di bawah tiang bendera seperti itu termasuk hukuman. Tapi kadang kita juga kadang saya itu masih di posisi apa? Menghukum. Karena apa? Kalau biasanya menghukum anak-anak itu menurut, tapi kalau di business manager anak-anak itu biasanya masih bisa apa ya? Berbelok. Oh ini loh, Allah bu gitu, gini. Ternyata seperti itu. Nah, pemantau dan pembuat penghukum itu berbeda sekali. Pemantau itu lebih baik bu. Jadi mereka itu peraturannya apa? Kamu terlambat, peraturannya apa? Datang tepat waktu. Berarti kalau datang tepat waktu, misal tidak memakai, kamu sudah datang terlambat, sepatumu harusnya warna hitam, tetapi kamu warna coklat atau warna putih, itu juga tidak sesuai peraturan kelasnya. Jadi harus apa? Nah, dari pengkop biasanya kalau penghukum itu lepas sepatumu. Biasanya seperti itu. Kalau BK di SMP, SMA itu seperti itu. Lepas sepatumu karena ini tidak sesuai. Kamu sudah telat memakai sepatu yang salah lagi. Terus telat memakai sepatu salah, sepatunya suruh dilepas, ditaruh di BK. Kemungkinan apa? Anak seperti itu nanti disuruh tidak memakai sepatu atau barefoot. Mereka akan melakukan apa ya? Kayak gitu biasanya dihukum, dendam tidak sama gurunya. Saya sebel sekali sama Pak itu. Saya sebel sama Bu itu. Dihukum, sepatu saya diambil, disita. Itu biasanya kayak SMP sama SMA itu seperti itu. Penghukum masih banyak. Kalau pemantau ini beda. Mereka memberikan stimulus-stimulusnya. Pemantau konsekuensinya ini loh. Kamu kalau tidak sesuai peraturan, konsekuensinya seperti ini. Mengerjakan tugas nanti kamu tinggal di kelas, mengerjakan tugas secara sendiri, nanti dikumpulkan. Beda seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Gimana Pak Adrian tanggapannya? Ya sudah paham. Jadi tadi kalau penghukum berarti kan cuma satu arah, berarti kayak langsung ya, gitu, bisa langsung dihukum lari. Kalau konsekuensi berarti sebelum ada aturan itu ada, kalau begini nanti begini. Ya, ada. Kalau siswa melakukan tindakan yang salah pasti sudah tahu apa yang konsekuensinya akan seperti apa. Sudah. Terima kasih Bapak Ardi. Pertanyaan kedua, Bu Rinda. Terima kasih Bu Rinda. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya di sini, tantangan apa yang sering dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Betul sekali, tantangan budaya positif itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita melaksanakan di sekolah, kita biasanya gitu, melaksanakan budaya positif di sekolah itu sudah ada budaya positif, senyum sapa salam, datang tepat waktu, seperti itu biasanya. Terus menghargai pendapat orang lain. Tapi apa? Biasanya di rumah, di rumah tidak dipraktekkan seperti itu. Mereka akan melakukannya di sekolah saja, seperti itu biasanya. Ternyata di rumah lupa, tidak melakukannya. Nah, seperti itu tantangan yang pertama biasanya di rumah. Ternyata solusinya berarti apa? Kalau di rumah harus dikontrol. Berarti hubungan ke sekolah harus membuat hubungan yang baik antara peserta didik yang ada di sekolah dan di rumah. Jadi orang tua itu harus mengontrol perilaku peserta didik ketika di rumah. Nah, misalnya guru mengatakan kamu cuma mainan HP terus duduk, seperti itu. Malamnya mereka mainan HP, tapi tidak ingat waktu, nanti telat seperti itu. Nanti peran orang tua, karena kita tidak bisa mengawasi ketika peserta didik itu di rumah. Peserta didik di sekolah kita
bisa mengawasi, tapi ketika di rumah tidak bisa. Budaya positif itu tantangannya apa saja? Sebenarnya banyak sekali. Namanya budaya positif, budaya baru itu akan ditanamkan. Itu biasanya mereka masih mengakar kuat karena budaya-budaya lama yang mereka yakini itu mungkin tidak baik, belum baik. Nah, kita sempurnakan. Nah, dengan budaya seperti itu nanti mereka membuat sesuatu yang baru itu kadang memang susah, atau menerapkan sesuatu yang baru. Dari peserta didiknya kadang masih kendor, kadang masih datang terlambat, seperti itu. Tantangannya banyak sekali. Lingkungan paling baik, paling benar itu kan lingkungan sekolah itu biasanya kita harus menciptakan budaya yang lingkungan sekolah yang nyaman untuk peserta didik. Lingkungan yang nyaman akan membuat peserta didik itu sebenarnya kerasan Bapak Ibu, kerasan di sekolah. Mereka nyaman di sekolah, saya merasa dihargai di sekolah. Ketika mereka merasa dihargai di sekolah itu mereka akan mereka akan senang. Konten-konten atau mereka isu-isu, biasanya mereka cerita kepada guru-gurunya. Oh, kayak gini bu tantangannya. Jadi kalanya kemitraan dengan sekolah, antara sekolah dengan pihak luar seperti TPQ itu juga sangat penting, Bu Rinda. Gimana Bu Rinda? Sebenarnya tantangan itu banyak sekali, dari gurunya juga ada tantangannya, dari peserta didik ada tantangannya. Lingkungan sekolah, sosial emosional peserta didik itu juga berpengaruh sekali. Ada yang bertanya lagi atau menanggapi Bapak Ibu? Iya, ternyata budaya positif itu kenapa toh harus ditanamkan di sekolah? Ternyata memang penting Bapak Ibu, budaya positif itu di sekolah. Karena apa? Peserta didik itu, apalagi kita tingkat dasar, kita belajar itu selama 6 tahun di sekolah dasar. Belajar di sekolah dasar itu tanaman atau seperti otak manusia itu berkembangnya atau masih fresh ketika masih sekolah dasar. Mereka mampu menangkap atau ketika diberikan sesuatu itu masih fresh, masih bisa menangkapnya. Seperti ibarat gelas itu mereka wadah yang langsung menerima atau informasi terserap dengan baik. Kadang mereka peserta didik itu mempunyai karakter latar belakang yang berbeda-beda. Mereka itu kadang beda Bu, antara peserta didik satu dan peserta didik yang lain itu berbeda. Nah, untuk menyamakannya ini loh biasanya yang lebih susah. Untuk menyamakannya, untuk budaya positif menanamkannya itu budaya positif yang seperti apa? Seperti budaya positif di sekolah, gotong royong itu juga termasuk budaya positif. Gotong royong, terus saling membantu itu juga budaya positif yang ada di sekolah. Sebenarnya semuanya yang ada di sekolah kita sudah mempunyai budaya positifnya. Tinggal kita penerapan ke depannya atau mematenkannya. Kalau masih ada anak-anak yang telat, nah berarti kamu jangan sampai telat lagi. Hargai waktumu. Kalau kamu menghargai waktu, kamu menghargai orang lain, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini pertanyaan sudah semua ya. Konklusi sebenarnya kesimpulannya berarti ya. Kesimpulannya saya akan bacakan. Jadi budaya positif penting sekali di sekolah. Budaya positif itu akan mengakar kuat dalam diri peserta didik dari mereka kecil sampai mereka dewasa. Apa yang kita tanamkan, kejujuran, kedisiplinan itu akan mengakar kuat ketika mereka sudah dewasa. Banyak sekali sekarang ini orang pintar, akan tetapi mereka krisis akan budaya positif atau kejujurannya kurang. Mereka menghargai orang lainnya kurang. Betul tidak Bapak Ibu? Banyak orang-orang pintar atau orang-orang yang
dunia pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi seperti itu, kurang disiplinnya, kurang kejujurannya, kurang maksimal dalam dirinya. Akan tetapi kalau kita menanamkan budaya positif di sekolah, itu diharapkan kita dapat menciptakan peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila, takut akan Tuhan, mereka kreatif, inovatif. Terus peserta didik juga dapat apa? Melakukan sesuatu yang baik ke depannya. Kita bangga kalau peserta didik yang kita ajar itu mempunyai atau meraih cita-citanya, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terima kasih, seperti itu. Kepada Bapak Nurkulis, saya persilakan untuk menanggapi Bapak. Konklusinya Bapak terakhir. Maaf tidak sampai Pak. Boleh sampai. Terima kasih Bapak Ibu untuk Bu Herlin Nurlisa, bahwa di dalam berbagi praktek baik budaya positif sekolah, ini adalah pembelajaran bagi kita semua yang perlu kita terapkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, dari Bu Herlin, dari modul Bu Herlin, bahwa penerapan budaya itu tidak hanya teori-teori saja, ini perlu kita terapkan di sekolah. Jadi baik itu budaya tentang kejujuran, baik itu budaya tentang ketertiban, itu kita mulai saat ini kita terapkan lagi, kita tambah lagi pengalaman dari Bu Herlin dari ini. Kemudian dari segi penerapannya tidak hanya tergantung pada guru dan murid, tapi kita harus kerjasama dengan wali murid. Misalnya tadi tentang anak belajar hubungannya dengan wali murid. Kalau di sekolah diajari tentang kata-kata yang baik, tapi penerapannya di sekolah gimana? Tentang HP gimana pelaksanaannya? Kalau di sekolah dianjurkan untuk tidak menggunakan HP dalam waktu pembelajaran atau dalam waktu belajar, tapi gimana di rumah? Itu perlu kerjasama dengan wali murid. Itu pun anak pun juga memang anak dalam tahap belajar tidak hanya 1 kali 2 kali, memang harus selalu diingatkan untuk pembelajaran anak. Itu untuk balik, monggo ini dilanjut dan tolong ditularkan ke teman-temannya, ke Bapak Ibu guru yang lain tentang pengetahuan dari berbagi praktek baik tentang budaya Puskesmas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nurkulis, Kepala Sekolah, atas konklusinya pada pagi hari ini. Ya betul sekali Bapak Ibu, kalau HP itu biasanya gini, HP itu sebenarnya kalau anak kita menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntut peserta didik itu sesuai kodrat alam dan zamannya. Nah sekarang zamannya apa? Internet. Betul nggak Bu? Betul ya? Media pembelajaran itu ternyata tidak hanya dari buku saja, atau sumber belajar kita tidak hanya dari buku saja. Sebenarnya dari internet, dari website-website pendidikan, itu banyak sekali. Kalau menurut saya menggunakan HP memang tidak diperbolehkan dalam sekolah dasar atau kita masih, karena kita tidak bisa mengontrol peserta didik membuka apa aja loh. Tapi ketika mungkin kadang-kadang nih boleh membawa HP kalau dianjurkan oleh gurunya atau guru yang mengampu mata pelajarannya. Mereka sepakat nih kadang-kadang, misal 1 hari besok bawa HP anak-anak, kita akan belajar
mencari materi pembelajaran yang berada di Google, atau mencari mata pelajaran misalnya benda-benda apa saja sih yang ciptaan Allah itu apa saja. Nah, kita bisa, oh ternyata tumbuhan, hewan, ada foto-fotonya seperti itu. Tumbuhan, hewan, batu itu ternyata ciptaan Tuhan juga ya Bu ya. Ternyata itu makhluk apa? Makhluk tidak hidup seperti itu. Sedangkan manusia, hewan, tumbuhan itu yang hidup. Bisa itu dicari di Google, di internet. Mereka akan apa? Selain berada mengacu kepada buku, ternyata mereka juga nih bisa belajar mengenai dari internet. Karena kalau peserta didik tidak diajarkan dengan baik tentang bagaimana cara menggunakan internet, nah biasanya mereka menggunakan YouTube. Anak-anak sekarang melihatnya YouTube, TikTok. Nah, beritahu nih, konten-konten yang kalian lihat harus konten-konten yang baik anak-anak. Jangan melihat atau meniru hal-hal yang tidak baik, misalnya berkata kasar. Biasanya banyak ya Bapak Ibu di konten-konten itu atau TikTok maupun YouTube itu kata-katanya kurang baik dan dipraktekkan di sekolah. Nah, seperti itu kan tidak menjadi budaya positif di sekolah. Seperti itu akan menjadi budaya negatif yang terserap melalui penerapan atau penggunaan sosial media. Nah, ketika sosial media mereka biasanya berkata-kata atau komentar yang kotor, banyak sekali sekarang itu komentarnya yang buruk-buruk, padahal jejak digital itu ada. Kamu ketika masih kecil biasanya tidak tahu. Nanti kalau saya berkomentar seperti ini, udah pakai ikut-ikutan biasanya berkata kotor di akun orang lain, seperti itu kan itu tidak baik. Nah, biasanya anak-anak itu ikut-ikut. Kita sebagai guru harus mengontrolnya. Kita harus bekerja sama antara orang tua. Kalau kita bisa mengontrol di rumah, tetapi kita tidak bisa mengontrol ketika peserta didik berada di rumah, Bapak Ibu. Nah, kayak kodrat alam dan zamannya. Zaman peserta didik kita dulu pas kecil sama peserta didik zaman sekarang itu kan beda Bapak Ibu. Zamannya cuanggih sekarang. Mau apa aja bisa melalui handphone. Kita pesan makanan sudah datang. Kita mau belanja melalui handphone sudah bisa. Anak-anak itu juga dibekali seperti itu. Mereka itu harus tahu menggunakan handphone itu untuk hal-hal yang positif, menunjang pembelajaran. Seperti misalnya kalau materi kita di buku itu kadang tidak lengkap, kita bisa mencarinya di Google untuk menambah referensi pembelajaran kita. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya, atas waktunya pada hari ini, sudah berkenan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini atau pembawa materi pada pagi hari ini izin memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada kesempatan pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.